Sobat Skensa, kembali lagi di Vipot Skensa. Bersama aku Muti dalam segmen Reksis. Kali ini kita kedatangan tamu yang penting banget buat salah satu ekstrakurikuler di SMKN 1 Rangkas Bitung. Halo Kak, bisa kenalin diri dulu? Ya, halo. Siap izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Ahmad Rafiuddin. Saya selaku Ketua Sementara di PMR SMK 1 Rangkas Bitung. Dari awal masuk PMR, apa sih motivasi utamanya masuk ke PMR? Motivasi awal pas masuk sih sebenarnya nggak nggak ada sih. Awalnya bermula dari keterpaksaan sama juga. Kan pas kelas 10 kita diwajibin buat milih 6 eskul itu. Nah, saya pas itu nyari yang apa ya, mandang PMR itu kayaknya eskul ini kurang aktif nih, enak kayaknya istilahnya nggak ngapa-ngapain. Nah, disitulah saya minat untuk masuk PMR. Jadi nggak ada motivasi khusus buat saya masuk PMR, gitu aja. Kayak dari awal kan Kak Hakim nggak ada motivasi nih, ya udah masuk PMR aja gitu. Ya, gimana sih? Kok bisa sekarang jadi ketua? Setelah masuk kita ada perjalanan mungkin diawali dengan pelantikan, perkasa, terus pelantikan. Nah, di situ saya mulai berpikir untuk kenapa nggak aktif aja di organisasi ini. Sudah banyak perjuangan yang kita udah lakuin gitu. Kalau keluar cuma-cuma nggak ngaktifin diri, ya sayang kalau ditinggal. Jadi disitulah timbul motivasi saya untuk aktif di organisasi. Menurut Hakim sebagai ketua, apa sih peran penting PMR di sekolah? Menurut saya peran PMR di sekolah itu membantu sekolah dalam pengelolaan UKS, terus melakukan pertolongan pertama ketika upacara, terus dalam hal kesehatan lainnya. Mungkin itu sih peran pentingnya. Ada gak tantangan terbesar sebagai ketua PMR? Pasti untuk tantangan pasti ada aja. Tantangan yang menurut saya terbesar paling dalam mengelola anggota itu sendiri. Jadi menurut saya seorang ketua itu kan kepala dari semuanya. Nah, gimana caranya saya harus bisa mengatur semua anggota saya itu menurut saya tantangan terbesarnya. Karena pasti dalam organisasi itu enggak semua orang sama dalam pemikirannya, pasti berbeda pendapat, berbeda pandangan. Nah, disitulah saya sebagai ketua diuji dalam hal itu. Saya gimana caranya sebagai ketua harus bisa menyatukan dari banyaknya kepala itu menjadi satu tujuan gitu. Berarti sering banget ya beda pendapat sama anggota sendiri. Ya itu pasti ada aja sih. Kalau sebagai ketua nih, gimana caranya ngebagi waktu antara sekolah dan PMR? Mungkin di PMR juga kita ngadain kegiatan itu nggak bentrok sama jadwal sekolah. Jadi kita itu kan kumpulan hari Kamis sama Jumat. Nah, hari Kamis Jumat itu sepulang sekolah dan pas hari libur itu kita nggak ada kegiatan. Jadi untuk kalau ada tugas atau apa kita masih free buat ngerjain tugas. Jadi nggak sama sekali mengganggu aktivitas sekolah kita. Oke. Ada gak sih kegiatan PMR yang paling berkesan? Mungkin kegiatan PMR yang berkesan itu pas pelantikan terakhir. Pelantikan kepengurusan. Nah, di situ itu kita ngadain suatu acara di malam ya, suatu acara, dan yang mengelola itu kita pertama kali kita mengelola acara itu dan alhamdulillah akhirnya sukses. Jadi menurut saya itu momen paling berkesan saya di mana saya mulai menjabat dan di situ pula acara yang pertama saya pegang itu bisa sukses. Oke. Jadi di pelantikan terakhir tuh acaranya first time banget ya. Iya.
Ya, kalau nggak salah kayak ada kita itu ngadain lomba drama, terus ngadain apa ya? Kalau nggak salah itu sih yang saya ingat, lupa lagi soal. Oke, jadi dari pelantikan terakhir itu Hakim kan ngatur acara nih. Itu Ya. kan yang ngebimbing buat ngatur acara selanjutnya buat adik kelas juga. Ya itu bakal jadi bekal sih buat saya untuk next acara-acara selanjutnya. Menurut ketua nih, ada gak sifat yang harus banget dimiliki sama anggota PMR? Itu pasti ada. Yang pertama itu harus punya rasa kemanusiaannya, yaitu bisa kita terapkan dalam tolong menolong itu dalam pertolongan pertama. Terus ada kebersamaan juga, itu bakal kita junjung lah sama di organisasi ini. Jadi itu yang bikin PMR beda sama organisasi lain atau ada lagi? Mungkin itu sih bisa jadi itu jadi perbedaan buat di organisasi lain, karena setiap organisasi pasti ada perbedaannya masing-masing, nggak mungkin sama secara signifikan gitu, pasti ada aja ciri khas dari organisasi tersebut. Ada gak cara buat mengatasi anggota yang kurang aktif? Cara mengatasi anggota yang kurang aktif, mungkin kita bakal nggak terlalu maksain juga buat mereka buat selalu aktif di PMR. Jadi kan di organisasi itu kita kita itu memilihnya tergantung niat mereka. Kalau emang mereka udah merasa gua udah nggak cocok nih sama organisasi ini, kita nggak bakal maksain buat mereka. Jadi kita ngasih kebebasan. Kalau emang nggak cocok, ya silahkan bisa langsung keluar gitu. Jadi kita ngasih pilihan aja. Kalau emang niat dan aktif, ya kita rangkul. Kalau emang udah nggak cocok dan nggak aktif, ya silahkan kalau mau keluar. Gitu aja sih. Kita nggak ngambil ribet apa-apa. Jadi dari pribadi masing-masing setiap Iya, anggota. iya. Apa yang bikin Hakim bangga jadi seorang ketua di PMR? Mungkin yang bikin saya bangga itu pertama bangga terhadap diri sendiri karena bisa merubah eh, karakter saya yang awalnya saya mungkin gak minat sama ekstra. Pas awal-awal mungkin saya mikirnya ngapain sih ekstra ini diadain, ngapain diwajibin juga. Awalnya pikiran saya, mindset saya kayak gitu. Tapi setelah saya masuk, saya ngejalanin itu, saya ngejalanin step by stepnya, dan akhirnya karakter saya bisa berubah di organisasi itu. Jadi pada dasarnya saya bangga pada diri saya sendiri aja sih, gitu aja. Gimana sih hubungan antara PMR dan sekolah? Hubungan PMR dan sekolah mungkin ada keterlibatannya dalam pengelolaan fasilitas sekolah, yaitu UKS juga. Karena kan UKS itu sebetulnya milik sekolah. Jadi kita itu hanya mengelola yang difasilitasi oleh sekolah. Jadi kita sebagai pengelola aja sih. Jadi hubungan kita sama sekolah itu ya lumayan baik. Ada gak program baru yang pengen dijalanin di PMR? Program baru untuk sejauh ini belum terpikirin sih program-program baru untuk selanjutnya, karena ada program-program yang udah direncanain juga tapi masih belum terlaksanakan. Jadi belum kepikiran untuk ke arah selanjutnya. Kalau untuk program-program kayak lomba gitu, udah kepikiran belum? Untuk lomba itu pasti kita sekarang juga lagi mencari event juga buat perlombaan. Jadi kita untuk lomba itu di setiap tahun itu pasti ada programnya. Oke. Untuk kegiatan di sekolah, itu kayak lomba juga, ada gak sih peran besar PMR? Peran besar PMR ya itu tadi, kayak di setiap lomba kan, contohnya di sekolah ada perlombaan apa gitu yang sifatnya emang besar, pasti ada aja peristiwa yang emang memerlukan pertolongan. Nah, peran PMR mungkin itu dalam penanganan eh,
pertolongan pertama itu. Jadi kita membantu kalau mengevakuasi korban yang eh, mengalami peristiwa tersebut. Untuk mencegah eh, kayak peristiwa-peristiwa terjadi kayak kecelakaan atau Ya, siswa yang sakit gitu, ya. ada nggak cara supaya PMR meningkatkan kesadaran kesehatan? Nah, pastinya kita untuk meningkatkan kesadaran kesehatan itu kita suka ngadain eh, edukasi-edukasi kesehatan gitu. Nanti biasanya kalau nggak salah ada dari pihak puskesmas kayak gitu, kita ngundang ke sini buat ngadain edukasi kesehatan. Jadi eh, kita juga pasti sebagai anggota PMR pasti rasa kemanusiaan itu pasti besar lah. Karena tujuan PMR itu kan eh, pertolongan pertama menolong sesama juga, jadi pasti kita tingkatin lah untuk itu. Ada gak pengalaman paling berkesan yang dilakuin saat ngelakuin pertolongan pertama? Pengalaman belum berkesan. Sejauh ini belum ada sih. Soalnya eh, untuk pertolongan pertama itu kita cuman pas upacara sama yang kemarin tuh kita ngebantuin HUT Spala juga paling itu doang sih. Jadi belum ada yang paling berkesan buat kita. Kalau misalnya pas melakukan pertolongan pertama, ada gak pernah nggak ada anggota yang panik? Kalau yang panik pasti ada aja anggota kita yang panik. Itu mungkin karena emang belum terbiasa atau emang apa ya kurang memahami memahami eh, praktek yang kita biasa latihan. Jadi mungkin itu bisa jadi juga awal mereka baru pertama kali menolong, jadi pasti tremor dikit lah. Kayak karena sekarang udah jadi ketua nih di PMR, Ya. gimana sih perasaannya waktu pertama kali diangkat jadi seorang ketua? Mungkin perasaan yang pertama itu campur aduk. Gimana saya juga ada rasa senangnya, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang harus saya emban selama menjabat nanti. Jadi di sisi lain juga ada amanah yang harus saya jalankan. Jadi enggak semuanya senang atau gimana, tapi menurut saya jabatan saya itu bentuk amanah saya untuk menjalankan organisasi ini yang harus saya pertanggungjawabin buat selama saya menjabat nanti. Meskipun sekarang udah jadi ketua, pernah gak sih kepikiran di organisasi lain selain PMR? Untuk pas ada pernah saya juga kalau seandainya waktu itu nggak aktif di PMR atau saya memutusin buat pindah organisasi, mungkin saya mencoba daftar di ospek sih kayaknya. Bakal lebih menurut saya di ospek lebih menantang lagi daripada di organisasi-organisasi lain. Yang emang ospek lebih jangkauan, lebih lebih besar karena kita juga secara tidak langsung banyak jadwal-jadwal kita yang diatur oleh ospek juga kan. Jadi menurut saya ospek lebih menantang. Kira-kira ada sasaran jabatan gak nih kalau misalnya Sasaran jadi? jabatan di ospek Ya, kalau misalnya jadi nggak ada sih. Jadi anggota juga bersyukur. Jadi nggak ada sasaran buat apa-apa. mungkin yang menaungi PMR gitu. Bisa di Segbit 4 kalau nggak salah. Ya bisa jadi di situ, tapi bisa jadi lagi di Segbit 1 di keagamaan. Karena kenapa tuh di Sekbid 1? Karena saya juga kan merangkap dua organisasi sekarang itu, yaitu di PMR sama di Krama. Jadi saya bisa bisa menaungi ekstrakurikuler Ikrama juga. Karena di situ saya lumayan aktif juga di Krama dan saya juga pengen
pengen lebih ngemajuin Ikrama karena kemarin-kemarin itu Ikrama mungkin agak vakum karena kepengurusannya itu eh, nggak jalan atau gimana itu saya juga nggak tahu, cuman kurang aktif pada tahun kemarin. Jadi saya mencoba pengen aktifin lagi ekstrakurikuler Ikrama. Oke Sobat Skensa, sekarang kita sampai di segmen paling spesial di Reksis. Benar atau enggak? Oke, benar atau enggak? Jadi ketua PMR itu lebih sibuk daripada organisasi lain. Enggak, karena semua yang namanya ketua pasti sibuk semuanya juga, nggak ada yang nggak sibuk. Lanjut. Lanjut ya. Benar atau enggak, PMR hanya bertugas saat ada siswa pingsan? Enggak, soalnya kita juga kan ngebantu dalam orang yang sakit juga, terus ngebagiin obat TTD itu program dari kita, terus sama pertolongan pertama yang luka-luka atau yang jatuh gitu. Jadi bukan pas upacara doang ya? Enggak. Oke, lanjut. Benar atau enggak semua anggota PMR harus bisa pertolongan pertama? Benar sih, karena PMR itu identik dengan pertolongan pertama, jadi setidaknya harus ada ilmunya sih, ada ilmu pertolongan pertamanya, karena membantu orang juga kan. Ya. Oke, lanjut. Benar atau enggak PMR sering dianggap organisasi yang keren? Enggak, karena masih banyak ekstra-ekstra lain yang keren. Jadi kita nggak ngerasa yang paling keren. Tapi ketuanya keren nggak? Enggak. Merendah enggak. Oke, benar atau enggak PMR ikut bikin siswa lebih disiplin? Benar, karena kita juga nggak nggak kayak yang monoton buat pertolongan doang. Kita juga ada latihan kedisiplinan juga, karena menolong orang juga kan harus disiplin. Jadi harus tepat waktu, itu soal waktu dijunjung tinggi, terus kerapihan juga. Udah sih kayak gitu. Yang intinya buat ningkatin kedisiplinan kita, itu pasti ada di kita. Lanjut. Benar atau enggak ada anggota PMR yang takut darah? Enggak, karena sejauh ini saya belum mendengar anggota PMR itu takut sama darah. Belum pernah ngedengar gitu. Jadi kayaknya enggak. Lanjut. Benar atau enggak menjadi ketua PMR bikin nilai akademik terganggu? Enggak juga. Karena eh, saya lihat-lihat sebelum saya ngejabat sama sesudah saya ngejabat, ya untuk nilai stabil aja. Enggak ada penurunan, malah naik dikit. Oke, jadi meskipun sibuk jadi ketua, tapi nilai harus tetap stabil ya. Harus, untuk akademik itu tujuan utama. Oke. Lanjut, benar atau enggak latihan PMR itu capek tapi seru? Bener. Karena kalau yang namanya latihan pasti ada capeknya. Gak mungkin yang namanya latihan gak capek. Pasti ada capeknya, tapi di sisi lain itu seru juga. Karena kita pas latihan juga nggak diam-diaman doang, pasti agak bercandanya. Jadi itu jadi pengalaman berharga sih. Jadi seru. Jadi momen-momennya ya yang bikin Iya. seru. Oke. Benar atau enggak anggota PMR sering jadi contoh di sekolah? Enggak juga, enggak kayak. Enggak. Karena banyak ekstra lain yang bisa menjadi contoh juga. Jadi nggak PMR doang. Jadi masih ada yang bisa dijadiin contoh. Tapi pastinya PMR pun harus ngasih contoh yang baik ya. Harus ya, harus. Lanjut, benar atau enggak pengalaman di PMR bisa berguna di luar sekolah? Benar. Karena kita juga dalam pelatihan kita itu dituntut kita buat belajar nanti ketika di masyarakat. Jadi sosial kita itu diuji buat di masyarakat. Jadi kita udah
berlatih di sini untuk terjun di masyarakat nanti. Kalau ada suatu bencana atau apa, kita seenggaknya ada pengalaman buat pertolongan. Jadi bisa kita gunain di masyarakat. Oke. Lanjut, benar atau enggak jadi ketua PMR harus tegas? Benar. Karena kalau nggak tegas, ya pasti nganggapnya itu ya bercanda aja, nggak bakal ada seriusnya kalau nggak ditegasin. Cuma juga ada di mana harus tegas, di mana harus enggak. Jadi tegas itu harus ada. Tapi harus galak, Kak. Untuk galak itu tergantung di momennya. Kalau pas pelantikan mah harus galak. Oke. Lanjut, benar atau enggak semua kegiatan PMR itu selalu serius, nggak pernah bercanda? Enggak, karena di kegiatan kita itu enggak monoton untuk dituntut untuk serius aja. Jadi kita ada bercandanya, ada untuk senang-senangnya, happy bersama, enggak harus serius. Karena apa ya, kita tujuan kita itu bukan buat untuk terlalu yang serius kayak gitu, tapi untuk bisa menyenangkan anggota juga, jadi nggak harus serius. Jadi tiap kumpulan pasti ada bercandanya ya. Itu selalu ada. Oke. Lanjut, benar atau enggak anggota PMR pernah salah nolong orang? Enggak. Eh, saya belum ngedengar di anggota FEMER itu ada yang salah nolong. Karena salah nolong itu gimana ya? Salah nolong. Enggak. Karena pasti ada cirinya yang emang harus benar-benar ditolong sama yang enggak. Jadi gak mungkin lah salah nolong. Oke. Pasti lihat situasi juga kan? Iya, lihat situasi. Kalau emang orangnya seger mah, ya ngapain ditolong? Oke, lanjut. Benar atau enggak PMR cuma aktif pas lomba? Enggak. Kita pas nggak ada lomba juga kita selalu aktif. Jadi nggak harus ketika ada lomba kita aktif atau apa, kita untuk nggak ada lomba juga kita tetap latihan. Apalagi mau lomba itu harus tingkatin latihannya. Jadi nggak harus mau ada lomba aja buat aktif. Lanjut. Benar atau enggak PMR itu organisasi yang paling kompak? Enggak kayaknya, karena sejauh ini masih banyak organisasi lain yang kompak juga, nggak hanya kita doang, organisasi yang lain juga pada kompak sih, kayak Pramukas, Pala, Paskibra, Padus, terus PKS juga, mereka kayaknya pada kompak-kompak, jadi nggak kita doang. Semua organisasi di SMK 1 kayaknya pada kompak-kompak. Tapi PMR harus tetap kompak ya. Harus tuh. Oke, lanjut. Benar atau enggak anggota PMR sering jadi panitia di acara sekolah? Enggak, karena enggak semua acara di sekolah itu ngelibatin kita. Ada waktunya buat ya enggak ngelibatin kita juga. Jadi enggak kehitungnya enggak semua acara kita dilibatin. Jadi enggak itu. Tapi ada gak satu contoh acara yang PMR jadi panitia? Yang acara sekolah kayak MPLS. MPLS itu kita dilibatin buat jaga-jaga buat yang sakit atau yang membutuhkan pertolongan. Benar atau enggak jadi ketua PMR bikin punya banyak teman? Benar, karena mungkin sering berinteraksi sama orang juga, jadi yang awalnya kita nggak kenal menjadi kenal dan akhirnya jadi teman. Jadi apa ya? Karena mungkin seringnya berinteraksi, jadi membuat banyak kenalan juga, membuat banyak teman juga. Enggak cuma di PMR kan, dari organisasi lain juga? Enggak, iya. Dari selain organisasi PMR juga banyak. Lanjut. Benar atau enggak banyak siswa yang pengen masuk PMR karena seragamnya keren? Enggak. Menurut saya enggak
nggak pernah dengar yang mau masuk PMR itu karena seragam kita. Enggak sih, nggak nggak apa ya, nggak pernah dengar yang kayak gitu. Biasanya yang masuk kita itu karena emang mereka ngelanjutin dari SMP-nya atau MTS-nya, sama ya emang minat dari merekanya. Jadi bukan karena seragam, gak jadi patokan sih seragam. Tapi menurut Hakim keren nggak seragamnya? Ya bagus. Oke. Lanjut, bener atau enggak pengalaman di PMR bisa jadi bekal untuk masa depan? Bener, karena yang sebelumnya tadi saya bahas juga, di PMR juga kan buat pelatihan di PMR juga, buat bekal kita ketika nanti kita udah terjun di masyarakat, kita terjun nanti di masa yang akan datang. Jadi pengalaman berorganisasi ini kita bisa lanjutkan buat nanti, mungkin kalau dilanjut di perkuliahan nanti bisa dilanjut di ada pengalaman gitu, pengalaman berorganisasi. Untuk yang pengen kuliah kedokteran juga ya? Ya, jadi itu udah ada, setidaknya nggak terlalu apa ya, nggak berpengalaman gitu. Jadi udah ada gambaran dikit-dikit soal kesehatan gitu. Lanjut, bener atau enggak jadi ketua PMR lebih susah daripada kelihatannya? Enggak sih, kayaknya semua juga sama aja. Jadi yang kelihatannya mungkin nggak susah, ya emang nggak susah, tapi bisa dibilang susah juga, 50-50 sih. Ada susahnya, ada enggaknya. Jadi kayaknya sama aja sama organisasi lain. Duh, kita udah nyampe mau selesai aja nih. Nggak terasa. Kira-kira ada gak harapan dari Hakim buat PMR ke depannya? Buat kedepannya mungkin lebih maju lagi, lebih baik lagi dari yang sekarang, dan lebih berprestasi, lebih sukses juga. Jadi tingkatin PMR yang sekarang buat nanti semoga lebih meningkat gitu. Kalau untuk siswa-siswi Skensa nih, ada gak pesan supaya menjaga kesehatan gitu? Mungkin saya pesan untuk kesehatan itu investasi yang terbesar dalam hidup. Jadi tanpa pikiran dan tubuh yang sehat, mungkin kita tidak bisa berprestasi, tidak bisa berpikir lebih kritis lagi, dan mulai dengan hal-hal yang sederhana, kayak makan makanan bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, sama menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan kita. Jadi itu aja sih, karena kesehatan ada investasi terbesar buat nanti. Kalau untuk anggota PMR ada gak pesan yang mau disampaikan? Mungkin untuk anggota PMR yang kelas 11 apa yang kelas 10? Dua-duanya. Untuk yang dua-duanya, untuk pengurus dulu deh. Untuk pengurus, semangat mengurusi adik kelasnya, mungkin kalian diuji kesabarannya. Dan buat kelas 10 tetap semangat ekstranya, dan jangan males-malesan, jangan kabur-kaburan juga. Mungkin kalian sekarang bebas nggak kayak tahun yang sebelumnya. Mungkin kalian sekarang lebih leluasa dalam memilih ekstra, tapi di situ kalian, kebebasan itu bukan jadi alasan kalian buat STO, dan tetap semangat juga. Gitu aja sih. Oke. Makasih ya Hakim udah mau Ya. kita podcastin di Podcast. Ya, sama-sama. Makasih juga buat Sobat Kensa yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, juga follow media sosial Vipat Kensa di sini. Jangan lupa juga follow sosial media PMR yang ada di bawah. Oke Sobat Kensa, see you in the next video. Dadah! Dadah!